Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya, sahabat channel Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang dan juga rezeki yang lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya masih berada di pasar burung tradisional Pahing ya teman-teman. Dan di sini saya sedang berada di bapak-bapak penjual burung rujukan teman-teman, atau rujak Jawa ataupun kulituk. Jadi ini adalah burung ombyokan dan ini adalah berasal dari lokal Bali. Jadi ini rujukan Pulau Bali ya teman-teman, bukan rujukan Jawa tapi ini rujukan lokal Bali. Tentunya kita akan membahas seputar burung rujukan. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel TV, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo saya tunggu subscribe-nya, sebab subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi. Oke teman-teman, jadi saya tertarik dengan ombyokan burung rujukan ini sebab apa? Sebab ini adalah rujukan lokal Pulau Bali. Sebenarnya secara umum kalau rujukan itu satu spesies ya teman-teman, jadi maupun di Jawa atau Sumatera atau Bali ataupun Kalimantan, sebenarnya ini adalah satu jenis burung rujukan, spesiesnya sama, hanya saja berasal dari wilayah yang berbeda. Mitosnya kalau rujukan dari lokal itu suaranya lebih tebal, ataupun yang rujukan Banyuwangi itu suaranya lebih bagus, lebih tebal dan sering juara. Kalau bagi saya itu adalah tidak 100% benar, tapi juga tidak salah teman-teman. Dalam arti mungkin saja rujukan dari lokal Bali ataupun Sumatera ataupun pulau yang lain bisa jadi juara, tergantung karakter dan kualitas si burung itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika rujukan Jawa belum tentu semuanya bagus, jadi semuanya juara, karena kembali lagi bahwa setiap burung memiliki kualitas yang berbeda-beda meskipun berasal dari daerah yang sama, gitu ya teman-teman. Namun saya akan sedikit mengulas saja tentang tips ataupun cara memilih burung rujukan ombyokan yang bermental bagus, yang cepat bunyi, dan tentunya memiliki kualitas yang bagus ya teman-teman. Jadi untuk memilih burung rujukan memang tidak begitu sulit sebenarnya teman-teman, asalkan kita memiliki pakem ataupun ilmunya. Yang pertama adalah tentunya kita lihat dari posturnya teman-teman. Usahakan memilih postur rujukan yang panjang dan dia sangat tegak berdirinya, itu berarti dia jantan. Lalu pilihlah rujukan dengan paruh yang tebal, mata yang melotot, jambul yang sering naik, dan juga suara yang lebih tebal. Jadi suara yang tebal itu bisa dipengaruhi oleh bentuk paruhnya. Semakin tebal paruhnya, semakin panjang paruhnya, biasanya suaranya semakin tebal. Namun dalam memilih burung rujukan ombyokan, usahakan memilih burung rujukan dengan gerak-gerik yang mapan teman. Jangan terlalu giras, karena kalau giras nanti pasti akan lebih susah berbunyi dan tentunya bisa beresiko untuk sakit atau bundas pada bagian sekitar paruh, karena dia mau keluar dan nabrak-nabrak ruji ya teman-teman. Jadi intinya kalau memilih burung rujukan itu kita memilih burung yang tenang, yang jantan, kemudian posturnya panjang dan juga besar. Lalu dari matanya itu terlihat belok besar, kemudian kepalanya juga yang besar. Kalau soal paruh, pilihlah paruh dengan bentuk yang panjang dan pangkal paruhnya itu lebar, itu pasti suaranya akan tembus. Lalu untuk fisik harus no minus ya teman-teman, karena kalau cacat ataupun ada minusnya itu tentunya kurang sempurna ya. Jadi ini ilmu mudah saja dalam memilih burung rujukan. Sekedar informasi bahwa burung rujukan di sini harganya Rp30.000 teman-teman, cukup terjangkau untuk burung rujukan ombyokan lokal Bali. Jadi sekali lagi, burung rujukan dari manapun, kalau memang burungnya itu bagus, kualitasnya bagus, pasti bisa menjadi juara. Jadi ya teman-teman, jangan terpaku dengan burung daerah mana, tetapi pilihlah burung dengan kualitas terbaik. Jadi untuk burung rujukan di sini lumayan bagus-bagus meskipun ombyokan ya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah dari bentuk tubuhnya, kemudian dari paruhnya, ini lumayan bagus-bagus teman. Dan ini
menurut saya adalah banyak yang berjenis kelamin jantan, jadi ini cukup bagus. Namun kita tinggal memilih saja bagaimana selera kita. Kalau selera saya lebih memilih terujukan dengan usia yang lebih muda. Sebab apa? Sebab terujukan yang masih muda atau berengan itu akan lebih mudah dijinakkan ya teman-teman, karena kita tahu kalau terujukan dari ombyokan itu girasnya Masya Allah ya. Kadang kalau kita ketemu burung yang giras, memang karakternya giras, itu pasti akan susah jinak. Tapi kalau dari muda kita memelihara, tentunya akan lebih mudah karena secara usia masih muda dan dia lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru atau lingkungan manusia. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau memilih burung terujukan itu pilihlah dengan mental yang bagus, dengan gerak-gerik yang mapan, tentunya dengan postur yang panjang dan besar. Jangan hanya besar tapi pendek ya teman-teman, tapi posturnya panjang dan secara ukuran dia besar, itu pasti dia akan jantan dan tentunya akan menjadi terujukan yang prospek ya teman-teman. Seperti di depan saya ini juga bagus. Ini banyak yang bagus teman-teman. Jadi ini karena harganya Rp30.000 jadi sangat murah dengan kualitas seperti ini ya teman-teman. Dan ini semuanya belum makan fur ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengeforkan terujukan sangat mudah. Sudah saya upload video tentang cara membuat terujukan cepat makan fur, itu juga ada, sudah pernah saya upload. Jadi nanti kalau teman-teman mau tahu caranya bisa langsung saja cari di beranda saya. Insya Allah sudah pernah saya upload dan insya Allah efektif ya. Jadi sangat cepat membuat terujukan makan fur. Jadi kalau untuk terujukan yang jantan itu memang ciri-cirinya dari alis mata hitamnya itu lebih tebal, matanya lebih belok, kemudian jambul di atasnya itu sering naik gitu Pak. Meskipun tidak kondisi takut tapi dia sering naik dan dia biasanya menguasai koloni. Jadi kalau memilih terujukan itu usahakan pilih terujukan dengan gerak-gerik yang tidak terlalu banyak gerak dan dia sering dikelilingi oleh teman-temannya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah raja koloni, sehingga ya rajanya lah, jadi kingnya, sehingga dia pasti memiliki mental yang lebih bagus daripada terujukan yang lain. Kalau untuk kalau untuk bulu, kalaupun di ombyokan itu kondisi bulunya kurang rapi ataupun ada yang lepas bulunya, itu bukan masalah yang sulit, karena kalau kita kasih makan yang cukup, kita rawat dengan baik, pasti ekornya ataupun bulunya akan lebih cepat tumbuh dan dia akan menjadi lebih rapi lagi, lebih ganteng lagi ya teman-teman. Jadi soal bulu saya tidak ada masalah, tapi yang pasti adalah pada mental kemudian pada fisiknya teman-teman. Kalau burung ombyokan ini memang kita harus lebih teliti dalam memilih, tidak boleh terburu-buru. Sebab apa? Karena kita mengamati teman, kita mengamati tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, sehingga kita tahu mana burung yang akan kita pilih. Kalau ngombyok dalam waktu yang singkat itu bagi saya memang kurang memuaskan, karena kalau ombyokan itu kan burungnya banyak. Jadi kalau kita nggak teliti ya kita bisa salah pilih. Tapi kalau kita teliti tentunya kita bisa mengamati satu persatu, kemudian kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan burung yang akan kita pilih. Jadi ini adalah sebuah perjuangan untuk ngombyok ya teman-teman. Ngombyok itu tidak mudah dan ngombyok itu butuh perjuangan, butuh ketelitian dan butuh kesabaran. Jadi teman-teman kalau mau memilih burung terujukan silahkan datang di pasar Tanjung ya teman-teman, itu di depan kios Yakum. Itu ada salah satu penjual burung terujukan langganan saya, burungnya bagus-bagus. Dan biasanya ada dua jenis terujukan ya teman-teman. Jadi terujukan Bali dan juga terujukan Jawa Timur, tapi bukan Banyuwangi ya teman-teman. Lokal Jawa Timur dan juga lokal Pulau Bali. Nah ini teman-teman, jadi kalau burung terujukan yang bagus itu sebenarnya dia, nah seperti depan saya itu, dia tidak terlalu banyak gerak. Dia hanya loncat, kemudian ke tangkringan lagi, loncat lagi, lalu ke tangkringan lagi. Ini seperti ini. Nah ini depan saya ini bagus ini ya, meskipun ekornya bondol tapi dia sudah mapan, tidak begitu giras. Oke teman-teman, sedikit saja info dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.